Masa sih Tante Nawang pilih kasih antara lo sama pangeran? Kayaknya nggak mungkin deh, Riz. Emang kenyataannya begitu, Cit. Buktinya, Tante Nawang masih ngebolehin Putri untuk kerja bareng sama pangeran. Bahkan semalam gue juga lihat Tante Nawang sama Putri pulang bareng sama pangeran. Iya, tapi gue masih nggak yakin aja. Secara lo tahu kan, Tante Nawang itu orangnya sangat bijaksana. Mungkin lo kebawa baper aja kali. Lo lagi sensi mungkin. Lagian lo tahu kan, lo tuh harus terima konsekuensinya atas apa yang udah lo lakuin. Lo udah bikin Putri kecewa sama Tante Nawang kecewa. Cit, gue terima kalau Tante Nawang kecewa banget sama gue. Gue juga ngaku salah atas semua yang gue lakuin. Tapi gue masih belum bisa terima kalau pangeran gak dapat konsekuensi yang sama kayak gue. Ya mungkin Tante Nawang masih ngizinin Putri buat kerja sama pangeran di sana karena dia nggak mau matain semangatnya Putri untuk cari uang tambahan buat kuliahnya. Gitu kali. Chris, kayaknya gue punya solusi buat lo deh. Solusi apa? Menurut gue, lo harus kerja di tempat kerjanya Putri sama pangeran. Yang bener loh. Ya gue serius. Ini menurut gue satu-satunya cara buat lo lindungin Putri. Karena jujur, gue gak mau sampai Putri disakitin lagi sama si pangeran. Ya tapi kalau Tante Nawang tahu gimana? Iya, semoga Tante Nawang gak tahu soal ini. Ya jujur, gue sampai sekarang gak mau sampai Putri itu disakitin sama pangeran lagi. Gue mau lo lindungin Putri. Semoga apa yang diomongin sama Dinda semalam bukan prank. Soalnya habis ngaku jadi pacar gue, sikap Dinda berbalik jadi dingin lagi ke gue. Ew. Sampai detik ini gue masih gak nyangka deh, cowok seganteng, tajir, se-cute loh bisa mau jadian sama pelayan kafe yang gak jelas gitu. You're so unpredictable. It's so unbelievable, cowok kayak lo suaranya low banget. Jaga mulut lu berdua ya. Gue gak pernah pandang orang dari latar belakangnya. Gue gak peduli apapun pekerjaannya. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Jadi lu berdua gak usah deh ngurusin hidup gue. Oke, kalau emang kayak gitu. Tapi gue gak sabar aja sih kalau sampai Mel tahu soal ini. Gue yakin abis ini Jo pasti bakal ninggalin tuh cewek pelayan kampungan. Ya, walaupun gue harus bawa-bawa nama Mel, paling enggak gue gak harus saingan sama cewek yang levelnya jauh di bawah gue. Lu denger ya baik-baik. Gue gak peduli sama Mel. Gue lebih peduli buat ngejaga perasaan cewek gue. Excuse me? Kok lo berani ngomong gitu sih? Bukannya lo udah bucin sama Mel dari SMP? Dulu mungkin iya. Tapi sekarang udah enggak. Selama ini gue terlalu bodoh. Karena fokus gue cuma ke Mel. Sampai gue lupa caranya ngebahagiain diri gue sendiri. Dan kalian tahu, sekarang Dinda udah hadir di hidup gue. Bikin gue sadar kalau gue pantas untuk bahagia dan pantas dapetin yang lebih baik. Jo? Apanya? Oh my gosh. Nggak mungkin. Kok dia gitu banget sih? Harus kasih tau Mel. We have to kasih tahu Mel. We have to. Kayak ini tuh kayak pengkhianatan banget buat dia. Kok nggak diangkat sih sama dia, tumben banget. Wait, gue telepon dia.
Mana sih ini anak? Gue juga gak diangkat. Gue yakin Daddy gak bakal tega ngusir gue. Paling ini ancaman aja buat gue. Gue harus bisa manfaatin keadaan ini. Om Jojo, aku mau berhenti sekarang. Duh, kok stop? Memangnya non-mel mau kemana? Om Jojo nggak perlu tahu kok aku mau kemana. Oh, nggak bisa gitu, Non. Om Jojo dapat perintah sama Pak Bos, suruh ngawasin non-mel. Jadi, apapun gerakan non-mel harus Om Jojo awasin. Om Jojo kok masih peduli sama aku sih? Bukannya Om Jojo anak buahnya Daddy ya? Loh, kok non-mel mikirnya gitu sih? Kalau Pak Bos bosnya Om Jojo, berarti non-mel juga bosnya Om Jojo. Ya, tapi kan tadi Om Jojo bilang sendiri, kalau misalnya Daddy udah bolehin Om Jojo marahin aku. Berarti aku bukan siapa-siapanya Daddy dong. Non-mel kok ngomongnya gitu sih? Non-mel jangan salah paham gitu dong. Non-mel itu salah paham loh. Bukan gitu maksudnya. I don't care. Aku juga bukan siapa-siapanya Daddy lagi. Aduh, non-mel, jangan gitu dong. Om Jojo jadi ikutan sedih nih loh. Ya udah Om Jojo nggak usah peduliin aku. Pokoknya Om Jojo stop sekarang atau enggak aku bakal loncat nih. Non-mel, please Non, jangan nekat. Nanti kalau non-mel kenapa-napa gimana coba? Om Jojo yang kena semprot sama Pak Bos. Udah, non-mel tenang aja ya, duduk manis. Udah nggak usah banyak ngomong, aku loncat sekarang ya. Aku loncat sekarang nih, aku loncat. Nih. Yaudah. Om Jojo minggir nih. Jojo minggir. Non-mel, jangan nekat gitu dong Non. Nanti non-mel kenapa-napa di jalan gimana? Om Jojo kena semprot sama Pak Bos loh. Non-mel. Udah Om Jojo. Non-mel. Om Jojo. Non-mel sebenarnya mau pergi kemana sih? Bilang sama Om Jojo, biar Om Jojo lapor sama Pak Bos ya. Enggak, aku nggak mau kasih tau Om Jojo. Please Non. Nggak Om Jojo. Kalau Om Jojo masih maksa ya, aku bakal bikin Om Jojo nyesel seumur hidup. Mau? Aduh Non. Om Jojo jangan gitu dong Non. Om Jojo bingung loh Non harus ngapain. Serba salah loh, maju mundur kena. Terserah lo Om Jojo, diem. Banyak cincong. Non, please Mau Non. pergi aja, Om udah. Jojo ntar kena semprot sama Pak Bos loh Non. Non-mel, please Non. Pulangin Non ya. Nanti kalau Pak Bos nanyain sama Om Jojo harus jawab apa Non? Non-mel, ntar. Stop. Om Jojo dimarahin sama Pak Bos loh Gak Non. mau Om Jojo, udah aku mau pergi aja. Aduh, Non-mel. Taksi, taksi. Udah sana pergi. Non-mel, jangan nekat Om Non. Jojo, udah sana. Nanti dia di luar kenapa-napa Non gimana? Non-mel. Non kasih Pak Bos Non. Nanti Pak Bos jadi sakit loh Non. Non-mel. Minggir. Non-mel. Terus Om Jojo jawab apa nih sama Pak Bos Non? Misi Aduh, Non-mel. Aduh, bener-bener nekat tuh anak ya. Gimana ini kalau Pak Bos nanyain? Aku harus jawab apa ya? Om Alex. Mel, kamu kok bisa ada di sini? Bukannya kamu nggak bisa lihat? Gimana caranya kamu naik ke atas? Oh, tadi aku dituntun sama security dari bawah, Om. Ya. Ah, gitu. Tapi Udah, Om. Masih ada yang lebih penting, Om. lebih penting. Maksud kamu apa yang lebih penting? Aku diusir dari rumah sama Daddy, Om. Kok bisa Daddy kamu ngusir kamu? Nggak mungkin. Beneran, Om. Aku sama Daddy cuma lagi ngomongin Om Alex. Aku cuma minta sama Daddy untuk kembaliin rumah Om Alex, terus kembaliin aset-aset perusahaan, Om. Terus Daddy malah marah sama aku, terus usir aku. Om Alex mau kan numpangin aku di rumah Om Alex? Kalau Mel sampai diusir Pak Raymond karena coba membela aku, berarti dia nggak bisa lagi aku manfaatin. Aku nggak mau Pak Raymond tahu dan makin marah ke aku kalau tahu Mel ada di sini. Om Alex, kok diem aja sih?
Iya. Kita bicarain di dalam aja ya. Ayo. Dia datang. Kuatin mental aku. Selamat siang, Om. Selamat siang, Putri. Aku benar-benar malu karena sudah bersikap jahat ke Putri selama ini. Kalau aku tahu Putri anaknya Bu Nawang, pasti aku nggak akan bersikap keras ke dia. Aku takut Bu Nawang akan meninggalkan aku kalau dia sampai tahu dengan apa yang sudah aku lakukan ke anak yang paling dia cintai.